Kubur dulu. Nah, kenal pot cuy. Aduh. Oke, kita beli sarapan dulu. Beli sarapan dulu. Oh, kena. Kang, dua Kang. Makan sini. Assalamualaikum. Hari ini kita ketemu lagi nih. Jadi kita akan coba munculkan lagi channel yang terdahulu kita punya. Channel yang pernah kita teman-teman mungkin juga pernah lihat, atau mungkin kalau yang belum lihat bisa tonton nanti di linknya kita kasih di bawah ya. Yang berjudul First Impression. Nah, waktu yang versi pertama yang edisi lalu, First Impression itu kita membahas tentang helm Jepangan ya. Setelah gue menukar helm gue terdahulu yang Italian version ya, coba-coba pakai Jepangan. Nah, itu First Impression. Nah, sekarang First Impressionnya sedikit bergeser nih, nggak lagi helm, tapi kita akan bahas pasangannya helm alias motor ya. Di belakang nih ada motornya nih. Sekilas wajah teman-teman mungkin masih bertanya-tanya atau mungkin bahkan bisa nebak itu motor apa yang ada di belakang gue. Tapi yang jelas kita akan atau gue akan coba sedikit memberikan pandangan gue atau first impresi gue di saat mengendarai, menunggangi motor ini gitu ya. Karena berdasarkan spesifikasinya, berdasarkan referensi-referensi yang ada, motor ini memiliki tenaga kuda yang luar biasa gitu ya. Kenapa gue bilang luar biasa? Karena di atas tenaga kuda motor kebanyakan yang ada di Indonesia atau yang beredar di Indonesia lah, yang beredar di khususnya di ibu kota lah ya, kita pakai sekarang ini. Berapa sih besarannya? Yang jelas first impression ini adalah ketika gue mencoba menjinakkan atau mengendarai sepeda motor dengan daya kuda sekitar 140 daya kuda. Mobil aja, khususnya mobil kebanyakan gitu ya, dengan cc sekitar 1500 mungkin rata-rata di sekitar 100 daya kuda aja. Nah, ini motor 140 daya kuda dengan bobot kurang lebih sekitar 200 kilo ya. Bandingkan mobil 100 daya kuda bobotnya mungkin hampir 1 ton. Nah, ini motor 100 daya kuda, 140 daya kuda dengan bobot hanya 220 kiloan. Kebayang kan power weight to rasionya, yaitu kira-kira berapa daya kuda tuh per kilogramnya. Ya dibagi aja. Mungkin angkanya nanti gue tunjukin di sini ya. Berapa sih? Kok di sini? Di sini kali ya. Ya dimanapun lah gitu. Ya kira-kira seperti itu.
ya. Nah, dengan kekuatan 140 daya kuda seperti itu, benar-benar kita dituntut untuk selalu sigap, yang pasti untuk selalu waspada, karena kategorinya ya lumayan liar lah, kalau istilah anak-anak sekarang mungkin lumayan ngejambak lah ya. Begitu dibuka gas itu gentakannya itu wow gitu ya. Nah, tadi kita sudah coba jalan-jalan tadi pagi ya teman-teman. Tadi videonya sebelum ini kita coba nyara bubur. Kita coba cari sarapan sambil membawa si liar ini ya, si bengis ini gitu ya. Nah, motornya apa? Teman-teman pasti udah bisa nebak lah ya sedikit. Kalau diintip segini sih sekilas kayak motor matic ya guys ya. Dari sininya nih kayak motor matic gitu ya. Tapi nanti lebih detailnya tadi juga sekilas teman-teman mungkin udah lihat videonya ya di awal, sekilas apa namanya, kokpitnya atau istilahnya dashboardnya lah ya kayak apa. Nah ya, motornya yang ada di belakang gue ini. Jadi kurang lebih sekilas beritanya atau ceritanya begitu ya. Jadi dengan daya kuda 140, dia harus menghela bobot 220 kiloan ya, kurang lebih power weight to rasionya sekian sekian tenaga kuda per kilo. First impressionnya kayak gimana? Nah, itu yang gue pengen ceritain di sini gitu ya. Motornya apa? Teman-teman lihat di videonya berikut ini. Ini dia motornya, Kawasaki Z1000 Sugumi. Ini adalah motor lansiran kelahiran tahun 2014 ya, 2015, dimana pada saat itu motornya sendiri sudah launching sebetulnya di negara asalnya itu sekitar tahun 2013 lah ya, di salah satu pameran motor show. Nah, kemudian resmi dipasarkan sekitar 2014. Itu kalau gue nggak salah. Kalau salah tolong diralat ya di komen di bawah. Nah, motornya apa? Nah, ini dia ya. Jadi si Kawasaki Sugumi ini 1000 cc ya, dengan tadi 140 daya kuda ya, dengan bobot kurang lebih sekitar 220 kiloan lah ya, plus kali ya, dengan beberapa aksesoris yang ada. Nah, ini lumayan menghentak gitu ya, torsinya itu sekitar 111 Nm lah kurang lebih. Jadi itu luar biasa banget sih guys buat kita yang biasa menunggangi motor harian gitu ya, untuk aktivitas harian, entah itu mungkin kuliah, kerja, atau aktivitas lainnya. Ini sudah amat sangat lebih dari cukup, atau mungkin bahkan bisa dibilang berlebihan kali ya kalau buat harian gitu. Tapi mungkin memang lebih pasnya ini motor memang untuk sekedar menyalurkan hobi lah di akhir pekan gitu ya, buat motoran gitu ya, naik motor ini. Jadi apa yang impresi pertama gua rasakan dari motor ini, tentunya pertama kali kalau dari penglihatan ya, dari awal itu adalah motor ini berat, motor ini kaku gitu ya, handlingnya nggak agile gitu, nggak lincah gitu ya. Tapi setelah gua naikin, setelah gua bawa gitu ya, setelah gua coba berkenalan dengan si Sugumi ini, itu dia mudah dijinakkan sebetulnya, selama memang kitanya juga selalu sigap gitu ya, dalam artian pada saat berkendara itu sigap gitu ya, jangan meleng sedikit gitu ya, karena meleng sedikit
gasnya kebuka, bisa-bisa dia yang ngontrol kita, bukan kita yang ngontrol dia gitu ya. Jadi itu impresi pertama ya. Jadi pada saat kita lihat gue lihat motor berat banget kali ya, wah itu kayaknya bakalan susah dikendalikan. Tapi setelah coba gue berkenalan, gue coba beradaptasi, ternyata dia mudah dijinakkan selama kitanya sigap. Ya kitanya yang harus mendominasi dia, jangan dia yang mendominasi kita. Itu first impression yang pertama pada saat dilihat. Pada saat ditunggangi juga kurang lebih begitu tadi ya rasanya ya. Nah kemudian setelah dibawa jalan, mungkin tadi teman-teman juga sempat lihat videonya ya, ada beberapa keramaian gitu. Ternyata dia cukup lincah selama kita bisa mengontrolnya dengan baik ya tentunya, karena torsinya cukup besar, jadi buka gas sedikit aja dia udah bakalan maunya lari aja gitu, seperti sesuai namanya Sugomi. Sugomi itu kalau gua nggak salah artinya buas gitu ya, itu bahasa Jepang, artinya kurang lebih itu, kalau salah mohon dikoreksi. Nah tapi setelah kita coba bawa jalan, setelah gue coba bawa jalan di keramaian, di kemacetan, walaupun memang ya nama wajar lah ya, namanya mesin 1000 cc, kalau suhunya tadi aja rata-rata sekitar 100 derajat lah, 99, 119, 100 ya lumayan panas di betis memang gitu ya. Tapi memang bukan buat macet-macetan sih ya. Kalau lu mau macet-macetan enak ya mendingan bawa Matic yang kecil aja, udah pasti itu ya. Tapi kalau untuk ukuran motor 1000 cc dibawa macet-macetan dengan suhu panas segitu ya masih tolerable lah ya, masih bisa di handling, masih bisa kita tolerir keberadaannya gitu ya. Walaupun memang kiri kanan banyak kelirik lah, apalagi ini motor knalpotnya juga udah kayak kaleng minuman soda yang pendek. Nah itu aja sudah cukup mendistract orang-orang di sekitaran tadi ya, pengendara-pengendara motor yang lain. But anyway, balik lagi, first impression gue melihat motor ini yang berat, kaku gitu ya, atau yang binal gitu ya, buas, liar gitu, ternyata kalau kita bisa handling dengan baik, kita bisa mendominasi dia dengan baik dan benar, dia bisa nurut kok gitu ya. Bahkan enak kok dibawa filteringnya gitu ya, di kemacetan gitu cukup enak ya. Terus terang ini adalah motor 1000 cc yang pertama kali gue bawa gitu ya. Sebelumnya paling gede itu 600-650 cc gue pernah bawa ya, kurang lebih hampir sama, cuman memang ini lebih sesuai dengan kapasitasnya lah ya. Tampangnya aja udah sangar begini ya, nggak masa letoy. Nah yang berikutnya adalah mengenai teknologi. Impresi gue yang pertama pada saat melihat motor ini kayaknya motor syarat banget dengan teknologi gitu ya. Ya teknologi motor pada umumnya yang zaman sekarang itu kan mungkin ada quick shifter, ada traction control, ada launch control, ada apalagi ABS, ada macam-macam lah ya, banyak lah, sebutin aja sama teman-teman semua teknologi motor terkini ya. Tapi setelah gue pelajari lebih lanjut, ternyata ABS sih pasti ya, karena itu untuk safety ada. Kemudian apakah ada traction control? Ternyata kalau gue baca-baca dari beberapa referensi nggak ada. Kemudian kalau gue baca lagi launch control nggak ada juga. Apalagi yang bisa di kategori, apalagi yang sekarang mungkin merek sebelah ada yang motor bisa connect ke smartphone, nggak juga gitu. Jadi kalau bisa dibilang motor ini first impression gue yang kelihatan nih motor serba canggih gitu ya, ternyata nggak juga gitu ya, bahwa nih motor cukup cukup sederhana teknologinya ya. Dia cuma punya ABS doang, tapi dari penampilannya nggak kelihatan kalau dia ini nggak punya teknologi, tapi ternyata teknologinya sederhana gitu ya. Teknologi sederhana tapi tenaganya gokil bro
gokil banget gitu ya. Di sini kebetulan sudah dilengkapi quick shifter ya, quick shifter. Jadi quick shifternya akan main di sekitar 3000 4000 dia sudah bisa main, tapi quick shifternya hanya untuk upshift aja gitu ya. Untuk downshiftnya nggak berfungsi atau tidak dinyalakan gitu ya, atau dalam kata lain mungkin tidak ada fungsi untuk downshift, hanya ada upshift aja gitu ya di motor ini. Itu sih. Immobilizer sih ada ya, karena kelihatan lah dari dashboardnya juga kalau kuncinya belum dinyalain dia akan kedip-kedip gitu ya. Nah, teknologi yang cukup sederhana tapi motornya sangat bertenaga gitu. Wah, itu luar biasa banget. Jadi mungkin menurut gue nggak rewel. Oh ya, ada satu yang agak unik nih. Setelan gasnya di sini ya, setelan gasnya itu kayak setelan karburator, bro. Kayak kita nyetel gas untuk turunkan RPM di motor karburator. Jadi hanya mau diputar aja gasnya udah naik turun. Yaitu agak konvensional sih, gue nggak kebayang, terus terang gue nggak kebayang selama beberapa kali pegang atau beberapa kali merawat motor khususnya injeksi gitu ya. Nggak ada yang segampang ini gitu naikin turunin gasnya. Ini setelan gasnya konvensional sekali, hanya diputar aja udah bisa merubah. Ya, itu sih first impression yang berikutnya gitu ya. Gue bayangkan ada teknologinya yang canggih banget gitu ya, sampai membuat mungkin gue yang baru mencoba bakalan kepusingan, ternyata enggak juga gitu. Teknologinya sederhana ya, konvensional bisa dibilang gitulah ya, tapi cukup bisa mengakomodir tenaganya yang buas itu ya. Cukup bisa mengontrol semuanya gitu ya, dari sisi motornya sendiri. Jadi dengan kesimpulan teknologi yang konvensional tapi powerful sekali gitu. Powerful ya bahasanya ya. Nah, itu dia. Itu sih first impressionnya dari yang gue rasain ya setelah seharian ini bawa si Om Gomi ini. Om Gomi, kita sebut aja di Om Gomi alias Om Sugomi. Bukan tante-tante dong, orang kayaknya cowok banget ya nggak sih. Nah, kalau kita bicara aksesoris ya, teman-teman juga tadi mungkin sudah lihat sedikit di cinematic videonya ya. Ada beberapa aksesoris yang disematkan di motor ini yang memang cukup berkelas lah ya. Salah satunya ini si pelek Forge Magnesium ini yang biru ini, tahu lah ya, nggak sebutin mereknya juga ya. Ini si knalpot yang mirip kaleng minuman soda. Oh, ini quick shifter yang kebetulan ini disetting hanya untuk upshift aja ya. Itu juga belum lagi engine cover, frame slider udah pasti ada, karbon-karbonan banyak, kopling yang katanya ringan ya, ringan lah untuk motor 1000 cc sih ya. Penghenti laju, penghenti laju, rem bahasa gampangnya mah ya nggak, dari tuas, kaliper depan belakang itu ya udah bisa lihat lah tadi ya, nggak main-main gitu ya. Nah, itu mampu menaklukkan si kebuasan si Om Gomi ini ya. Walaupun pertama balik lagi first impressionnya pertama, gile ini motor kok remnya kelotok-kelotok begini ya, kasar gitu. Ternyata you know lah yang namanya floating brake atau disc brake gitu ya, itu kan memang agak koclak gitu ya. Nah, itu berasa banget di sini. Jadi memang karena kalau buat harian mungkin akan dirasa nih aneh nih gitu, ke motor kok begini amat gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk high speed, untuk di sirkuit atau mungkin untuk balapan ya memang nggak mementingkan kenyamanan, mungkin nomor sekian, yang penting safety dan akurasi ya. Safety dan akurasinya itu yang dibutuhkan, yang penting gitu ya. Tapi balik lagi ya, namanya juga bukan motor harian, tapi ini udah oke banget sih ya.
Eh, terus kemudian si kuning yang ada melingkar-lingkar di kolong sini tuh, ting. Nah itu juga bukan kaleng-kaleng, ya memang bukan kaleng lah ya, pasti baja itu. Terus apalagi yang harus gue sebutin? Spion juga ya, kalian tahu lah itu spion apa. Kemudian gripnya, hand grip juga tahu lah itu ya, yang modelan kartu gaple, tahu kan? Nah, first impression gue pas ngelihat ini, wih ini sih hedon sumedon nih gitu ya. Tapi ya namanya aksesoris branded itu memang membuat penunggangnya pasti akan merasa wih gitu gimana gitu ya. Tapi memang jempol 2 lah, 1 2 jempolnya banyak lah untuk aksesoris yang tertempel di sini gitu ya, nggak main-main gitu. Ini juga nih si karet bundar hitam ini juga nggak main-main nih ya kan. Teman-teman juga mungkin tadi sudah lihat di tematik videonya ya, tanpa harus gue menyebut merek lagi udah tau lah ini merek apa. Dari gurat-guratannya ini aja teman-teman kalau yang suka browsing atau suka nonton di channel motovlogger pasti, atau mungkin toko-toko aksesoris yang terkenal di ibu kota, tahu lah itu ban apa ya. Jadi kesimpulannya, first impression gue atas motor ini motor memang powerful gitu ya. Kemudian nampak berbobot, nampak kekar, bengis, tapi sebetulnya masih bisa dihandling dengan baik selama kita sigap gitu ya, selama kita selalu steady atau mengantisipasi tenaganya yang cukup puas ini gitu ya. Jadi menurut gue motor ini bisa dinikmati, enjoy bawa motor ini, walaupun mungkin kalau untuk harian ya agak sedikit overkill kali ya. Terlalu berlebihan lah kalau buat harian. Tapi kalau buat jalan-jalan weekend atau mungkin sekedar San Mori juga menurut gue lebih enak kalau buat San Mori keluar kota kali ya, yang jaraknya nggak terlalu dekat gitu ya, minimal ya 2 jam 3 jam perjalanan sih menurut gue ini masih nyaman untuk dikendarai motor ini. Cukup user friendly lah ya, dan juga dengan teknologi yang tidak terlalu canggih. Mungkin buat gue yang senang motor nggak nyusahin gitu ya, nggak ribet gitu. Jadi kayaknya sepertinya, gue nggak tahu juga nih, mudah-mudahan ya, sepertinya sih kalau ada trouble pun mungkin nggak akan terlalu ribet gitu ya. I don't know, mungkin pengalaman teman-teman yang sudah pernah merawat Sugumi atau mungkin yang masih merawat Sugumi sampai dengan sekarang mungkin bisa sharing di kolom komen juga nanti ya. Dari gue sih itu aja. Oh ya, satu hal lagi, jangan lupa selalu gunakan helm saat berkendara, waspada dengan lingkungan sekitarnya, antisipasi selalu di jalan, pastikan riding gear kalian itu cukup memadai, khususnya untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang vital, terutama kepala ya. Jadi jangan asal-asalan ya. Bagi yang masih suka malas nyalain sen atau sen kiri belok kanan udah nggak zaman bro ya. Keselamatan tetap nomor 1. Oke, itu aja dari gue Diki. Jangan lupa di komen, di like, di share, di subscribe channel gue, bagikan ke teman-teman yang lain. Kalau ada masukan, kalau ada komen, silahkan tulis di kolom di bawah ini. Jangan lupa follow IG gue juga, Kang Diki Z ya, untuk melihat mungkin ada video-video baru nanti yang selanjutnya apalagi yang mau kita bahas. Atau teman-teman punya ide mau bahas first impression tentang apa lagi di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. So, jangan lupa selalu gunakan safety gear yang baik, waspada dengan lingkungan sekitar saat berkendara, antisipasi selalu, dan jangan lupa taati aturan berlalu lintas.
Itu aja dari gue, sampai ketemu lagi.